Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil anbiya'i wal mursalin. Amma ba'du, fa'a'udhu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ayo kita bersalawat. Assalatu wassalamu alaika ya Rasulullah. Assalatu wassalamu alaika ya Rasulullah. Assalatu wassalamu alaika ya Habiballah. Assalatu wassalamu alaika ya Habiballah. Assalatu wassalamu alaika ya Nabiyallah. Assalatu wassalamu alaika ya Nabiyullah. Wa ala alika Wa ala alika wa ashabika wa ashabika ya Nurallah. ya Nurullah. Sallu ala al-habib sallallahu ta'ala ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, pemuda-pemuda, mahasiswa-mahasiswa, orang tua kami semuanya, Bapak Dedi, Masya Allah, Bapak Ahmad, Ustadz kami Tuku Herman, dan kepada semua bocil-bocil, bocah kecil yang beriman, Masya Allah, yang meninggalkan suara mercon, ya kan, bahasa Indonesia mercon kan, petasan, ya. Kalau di Aceh mercon, ya. Yang meninggalkan petasan datang ke sini, orang tuanya juga meninggalkan istrinya ke mall, meninggalkan istrinya bakar-bakar, bukan bakar rumah, tapi bakar ayam. Karena kenapa? Ada pepatah orang Indonesia mengatakan, kalau malam tahun baru semakin banyak asap yang berterbangan ke atas langit, maka semakin baik rezeki kita. Itu orang Indonesia mengatakan, kalau kita bakar-bakar, banyak bakar, maka akan banyak rezeki. Apalagi bakar rumah, banyak rezeki yang bantuan. Ya, itu adalah kekeliruan yang sangat-sangat tidak ada pada dalil sunnah Al-Quran. Tidak boleh diikuti. Makanya kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana cara bersyukur kita? Karena telah dikumpulkan di tempat yang mulia ini, mengucapkan apa? Alhamdulillah. Segala puji bagi Allah. Nanti kalau perlu kita sholat syukur, kalau mau. Apalagi yang belum sholat isya dulu. Karena sholat itu adalah bentuk rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Sholat itu, kenapa kita sholat? Itulah kita rasa syukur pada Tuhan kita sebagai hamba. Makanya Alhamdulillah Allah telah mengumpulkan ayah pada tempat yang mulia ini. Anak-anak juga dikumpulkan di tempat ini. Mahasiswa-mahasiswa, Masya Allah, pelajar-pelajar SMP, SD. Ada yang TK di sini, Apip? Apip sudah SMA, Masya Allah. Ya, Alhamdulillah telah dikumpulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanya insya Allah setiap langkah kita adalah kebaikan. Apalagi saya kaget tadi, datang mahasiswa-mahasiswa, pelajar-pelajar. Wih, banyak banget. Siapa yang ngajak ini? Pak Dedi dah. Masya Allah, satu gerombolan datang. Itu merupakan kebaikan. Seperti Yuda yang malam ini mengajak temannya, man dalla ala khair falahu kamislih. Kama qala Nabi, barang siapa yang mengajak kebaikan, orang yang kebaikan, maka pahala orang mengajak itu seperti orang yang melakukannya dan mengajak itu. Kang Yuda mengajak temannya, Masya Allah, maka pahala dari majelis temannya itu dikaruniakan juga kepada Kang Yuda. Kang Yuda juga menanyakan kepada Ustaz, nanti pahala dia kurang nggak? Pahala dia kurang nggak? Tidak, berkali lipat insya Allah azza wa jalla. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam semoga teriring dan tercurah limpahkan kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena adanya Rasulullah, adanya tahun Hijriah. Kalau tidak, kita terus memakai kalender orang lain. Kalender Romawi. Nanti tak ceritakan bagaimana kisah
kalender Masehi Miladiah. Ya, insyaallah penghormatan kami juga kepada yang paling terpuncak adalah pada pendiri Dakwati Islami Amiri Ahlussunnah Syekh Muhammad Ilyas Antar Qadiri, dan kepada Syekh Muhammad Yasin pimpinan Dakwati Islami Indonesia, dan kepada seluruh jamaah dan pelajar-pelajar semuanya, dan para jamaah yang lain di luar dunia yang lain. Ya, mungkin Tunku Rizky Bay tidak bisa melihat, tapi orang-orang yang kasyaf bisa melihat, seperti Pak Razi Bay, Masya Allah. Siapa jamaah yang lain? Malaikat. Dan di bawah malaikat siapa? Jin. Dan ada satu lagi, mereka juga datang ke sini. Siapa? Iblis. Untuk apa? Nanti pulang majelis kita ke mall. Nanti kita pulang majelis, kita rekam mercon, rekam petasan. Insya Allah. Ada juga mereka hadir hari ini. Malam ini malam puncak. Coba lihat saudara-saudaraku di Mart. Ya, di Mart. Banyak sekali permen yang di depan, yang di panjang depan. Habis. Laris manis. Pabriknya bangkrut. Masya Allah. Malam ini yang balon-balon itu laku laris manis. Alhamdulillah. Kenapa? Malam ini malam maksiat bagi orang-orang yang belum mendapatkan taufik dan hidayah. Sallu ala al-habib sallallahu ta'ala alaihi wasallam. Maka yang perlu kita bersyukur juga, ayo kita ucapkan lagi alhamdulillah. Karena kenapa? Karena Allah telah mengumpulkan kita pada malam ini. Tapi malam ini malam tahun baru, Pak Dedi, ayah kami bersama banyak anak muda yang hadir. Ya, bertanda apa? Bertanda malam berkah. Karena yang paling banyak melakukan maksiat, zina, mabuk, judi, bukan kakek-kakek. Siapa? Anak-anak muda. Makanya saudaraku, Masya Allah, malam ini terpancar cahaya sinar taufik dan hidayahnya. Ada yang tersenyum-senyum nanti pulang majelis, semoga cepat selesai. Tidak akan cepat selesai. Malam ini sudah saya amanahkan ke Pak Ahmad. Pak, nanti zikir sampai jam 12 ya. Terbuka pintu langit malam ini. Walaupun terbuka dengan petasan, terbuka dengan zikir. Insya Allah kita lihat nantinya. Apakah kita KU yang duluan? Jam 11 sudah selesai? Insya Allah tetap kita lanjutkan. Walaupun dengan zahir dan batin, insya Allah. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita perlu bersyukur. Tahun-tahun 2021 akan kita masuki. 2020 telah kita tinggalkan. Antum semua jamaah-jamaah sekalian punya target enggak? Waktu malam tahun baru 2019, 31 Desember 2019. Punya target enggak? Nanti 2020 mau buat apa ya? 2020 saya ingin bisa ini, saya ingin bisa ini, saya ingin kesini, saya ingin kesini. Punya target enggak seperti itu? Punya enggak, P? Tidak. Seharusnya sepatutnya bagi kita mempunyai target, mempunyai program. Agar kenapa? Itu program itu menjadi doa bagi kita. Ya Allah, tahun depan saya mau ini. Seperti saya dulu 2031. Masya Allah, dari sini semakin banyak HP. Salah pilih tengkumin. 1, 2, 3, 4 HP. YouTube, Facebook, Instagram. Masya Allah, mulai streaming orang hitam malam ini yang berbicara. Hadirin dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita harus punya target. Malam 31 Desember saya mempunyai target. 31 Desember baru sampai ke sini. Syekh baru pulang marani kafilah dari Aceh. Setelah itu langsung malam muhasabah tahun baru. Setelah itu marani daurah. Masih ingat Afif? Daurah 3 hari. Masya Allah, yang hadir kemarin 24 orang. Walaupun setelah banjir 4 hari. Ya. Saya punya target untuk bisa bahasa Arab. Tahun 2020, ya Allah, saya harus bisa bahasa Arab. Ya, saya harus bisa bahasa Arab. Makanya kenapa? Karena saya ingat dulu kisah orang Aceh ke Arab Saudi. Ini bukan jelek-jelekkan orang Aceh, memang fakta. Saya dengarkan dari guru-guru saya. Bagaimana dia ke Arab Saudi? Dia memiliki perusahaan sawit. Orang kaya mah bebas.
raja mah bebas, sultan mah bebas. Dia bawa jamaah juga. Nah, naik haji sampai di Mekah, saudaraku sekalian. Dia bahasa Indonesia juga nggak bisa, cuma bisa bahasa Aceh, bahasa negara Aceh. Kenapa? Orang Aceh itu sombong-sombong. Mereka cuma berbangga dengan bahasa mereka sendiri, tidak mau berbicara dengan bahasa yang lain. Ya, itulah kehebatan orang Aceh. Mereka bangga dengan bahasa sendiri. Ya, tidak mau pakai bahasa yang lain. Kita Indonesia juga harus. Kita Indonesia, saya Aceh juga. Kita Indonesia harus berbangga dengan bahasa Indonesia. Ya, walaupun ke Malaysia nanti harus dengan bahasa Indonesia. Sekali-kali bahasa Melayu. Sampai di Arab Saudi bahasa Inggris nggak bisa. Yes, no, cuma bisa. Bahasa Arab, na'am lah. Ada yang di sini tidak bisa na'am lah? Na'am lah itu. Ya, na'am lah. Na'am lah. Ya, tidak. Bahasa Indonesia, ya sedikit-sedikit lah kan, seperti itu. Yang bisa bahasa Aceh, nyokon. Ya, mungkin paham, hana, ada hana, tidak. Nyokon, tidak. Sampai di mall, sampai di hotel, antum lihat menara tower yang besar itu. Aduh, kayak nggak perlu pengalaman saja. Saya juga belum pengalaman, masih lihat di YouTube. Itu hotel itu penginapan. Ya, kayak sudah pernah saja. Saudaraku sekalian, semoga sampai ke sana insya Allah. Rame-rame setelah corona. Itu kalau di Aceh naik tangga, lift masih kurang di sana. Ya, naik tangga kebiasaannya. Di sana naik ke lantai ke atas pakai lift. Tahu lift? Lift, ya biasa itu. Di tulisan lift ada open. Ada tulisan open. Kalau di Aceh, open itu yang tempat kukus roti. Ya, open namanya ya, open. Dibilang oleh orang Aceh itu, Masya Allah, di Arab Saudi besar-besar sekali opennya. Besar sekali open, Masya Allah. Ini kayaknya, makanya orang Arab Saudi besar-besar. Opennya saja segini. Masya Allah. Setelah itu dia lihat ada orang yang keluar, dibuka sendiri. Kok di sini beda-beda. Keluar orangnya, orang yang keluar. Dia mendekati. Ada jamaah yang lain. Dia bilang kita lewat sini aja. Oh jangan. Dia bilang jangan. Ini panas kayaknya. Setelah itu ada orang bule yang datang, orang yang putih dari Eropa lah, datang sana dan langsung masuk ke lift. Sudah dibilang oleh orang Aceh itu jangan masuk, nanti kamu hangus. Not pakaian, jangan masuk, nanti kamu hangus. Dia tidak percaya orang bule itu, langsung masuk. Bandel banget orang bule itu. Lihat nanti hasilnya. Setelah itu lift kan naik dia, naik ambil penumpang yang lain, ya. Setelah naik, yang lantai di atas orang negro, orang bule masuk ke lantai yang puluhan itu yang itu, orang negro masuk, turun ke bawah. Waktu turun ke bawah, itu kan sudah saya bilang jangan masuk, sudah hangus. Sudah warna kulitnya sudah berubah seperti mubalek yang cerong ini. Ya, itu gara-gara tidak bisa bahasa. Sudah dia naik. Goblok, ini bagus, ini lift di Aceh tidak ada ini lift naik ke atas. Masa ini gara-gara kamu nggak sekolah, orang-orang lain bodoh. Ya. Setelah naik ke atas, masuk ke kamar hotel di Arab Saudi, bukan kamar hotel seperti Indonesia. Ada juga satu per satu, tapi kamar hotel di Arab Saudi matiin lampu nggak seperti ini. Ya, orang Aceh sering matiin lampu seperti ini, langsung matiin kan, ada tombolnya. Kalau di Arab Saudi ini saya ceritakan jangan sampai seperti orang ini juga ya. Ya, di Arab Saudi matiin lampu dengan kartu masuk ke hotel. Ada kartunya, masukin ke pintu, langsung buka pintunya. Jadi masukin.
Dan lampu juga kalau kita cabut kartunya, lampunya mati. Kalau kita masukin lampunya hidup. Dia orang Aceh itu nggak tahu di mana matiin lampunya, saklarnya di mana ini? Dia tidak bisa tidur kalau hidup lampu, orang Aceh seperti itu. Ya karena kebiasaan di dalam gunung kan, nggak bisa tidur kalau hidup lampu. Sudah malam itu dia tidak bisa tidur, keluar dan langsung i'tikaf di Masjidil Haram. Setelah itu malam kedua dia juga tidak bisa tidur, dipanggil petugas. Hei, tidak bisa bahasa Arab. Bahasa Arab sini apa? Ta'am. Kalau bahasa Inggris apa? Kemo. Benar. Ya benar lah. Kemo. Tidak tahu dia, cuma bisa bahasa Aceh. Hei, keno. Kesini. Seperti itu. Orang Arab tidak tahu. Ya, orang Arab tidak tahu. Ditanya, ma. Orang Aceh kalau dibilang ma itu mama. Kalau mama, ibu lo kayak gitu kan. Tak, kesini. Ma, ditanya oleh orang Arab. Apa bahasa Indonesia kan? Apa? Dijawab oleh orang Aceh. Mama itu ibu, gak sopan sekali kau. Gimana kau yang saya panggil? Kau bilang ibu saya. Ma, padahal arti ma apa? Apa itu dia apa? Malam ini sudah bisa ma. Apa? Ya udah. Setelah itu dia tidak tahu bilang apa. Disuruh mati lampu. Apa ya mati lampu? Matikan lampu. Bahasa Arab matikan lampu apa? Dia tidak tahu. Dia bilang mati mau kan? Oh sering dipanggil di musola dan masjid innalillahi kalau mati. Dia teringat kalau lampu, kalau arti namanya teringat nama anaknya Misbah. Cahaya, Misbah cahaya. Bilang tuh petugas Arab itu. Misbah innalillahi. Misbah innalillahi. Ma. Kan ibu lagi. Misbah. Nur. Ya, nur dia ingat nur. Nur innalillahi. Nur mati. Ya, tidak tahu bahasa Arab. Ya, makanya jadi repot hidup kita. Makanya saudara-saudaraku sekalian, dalam akhir tahun 2020 ini kita harus punya target. Saya dulu punya target untuk bisa bahasa Arab. Makanya jamaah sekalian harus bisa juga. Harus punya target. Tahun 2021 saya harus bisa baca Quran dengan lancar. Yang sudah ke rumah saudaraku Muin Bay, tetap istiqomah. Yang belum hadir, datang ke sini. Setelah asar ada pengajian kitab Fathul Muin, datang ke sini bersama Ustaz Herman. Setelah zuhur ada Madani Qaidah belajar tafsir Al-Quran, datang. Yang sudah ada pengajian di rumah ataupun di kampung, terus istiqomahkan. Insya Allah berkah. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Karena malam ini adalah malam tahun barunya orang-orang Masehi. Ya, orang-orang Nasrani ini adalah malam tahun baru mereka. Perlu kami ceritakan bahwa tahun baru ini adalah tahun baru non Muslim. Tahun baru kita adalah tahun baru Hijriyah. Tahun baru Hijriyah diambil dari waktu pertama Rasulullah hijrah ke Madinah. Itu dinamakan dengan tahun Hijriyah. Tahun kita Muharram kemarin sudah. Dan tahun baru Masehi. Tahun baru Masehi adalah tahun baru orang non Muslim. Ya, orang non Muslim ini penemu kalender Masehi ini adalah Kaisar Julius. Kaisar Julius. Ini kaisar dari kerajaan Romawi. Ya, tahu Romawi di mana? Rum, Eropa sekarang. Ya, tahun kalender dari mereka. Ya, dalam bulan-bulan mereka
ada namanya Januari, Janus. Itu nama dewa mereka. Dewa mereka mempunyai dua kepala, satu ke belakang, satu ke depan. Ya, yang di belakang menatap masa lalu, yang di depan melihat masa depan. Itu dewa mereka, dewa Janus namanya. Dinamakan dengan bulan Januari, Janus bahasa Romawi. Diidghamkan, kalau bahasa namanya di bahasa Arabnya diidghamkan, dilibatkan menjadi Januari. Ya, dari dewa apa? Janus menjadi Januari. Dari kaisar apa? Pembentukan kalender Julius. Ya, dari kaisar Julius membuat kalender. Nama-namanya dari dewa-dewa mereka. Augustus. Augustus itu nama raja. Agustus itu dinamakan menjadi bulan apa? Agustus. 17 Agustus kemerdekaan Indonesia. Agustus, sering kita pakai Agustus. Itu nama raja mereka, Agustus. Makanya hati-hati. Kalau kita sudah mengetahui, jangan sampai mentuhankan mereka, mendewakan mereka. Cukup untuk sekedar mengetahui. Dan jangan sampai mengagungkan. Setelah itu, ini kalender ini belum masyhur. Masih masyhur kalender kuno Mesir. Kalender ini belum masyhur. Datang, meninggal Kaisar Julius. Diambil kalender ini oleh Paus Vatikan. Nama pausnya Gregorius. Us semua. Ya, Gregorius. Paus Gregorius ini diambil dan disebarkan, setelah itu dimasukkan ke dalam PBB, dikirim ke seluruh negara. Apa kepanjangan PBB? Bukan Persatuan Baris Berbaris. Itu Indonesia, PBB Persatuan Bangsa. Dimasukkan, dikirim ke semuanya, makanya mereka cepat. Bahkan kenapa kalender Masehi ini bisa tersebar luas di seluruh Indonesia? Kenapa? Gara-gara ketika penjajahan Belanda, Portugis, mereka membawa juga kalender. Besar-besaran dana dihabiskan untuk menggantikan kalender ini. Dulu di Indonesia waktu masa kerajaan Samudra Pasai, Sriwijaya di Palembang ya Pak ya, Masya Allah. Goa di Sulawesi, ada orang Sulawesi sudah pulang ya? Kerajaan Sultan Hasanuddin, Sultan Gunung Jati, Jawa Barat, Masya Allah, memakai semuanya kalender Hijriah. Tetapi setelah itu datang para penjajah digantikan menjadi kalender Masehi. Makanya sekarang kita semua yang Masehi. Tahun baru, tahun lahir kita, tanggal lahir kita juga hafal semua dengan tahun Masehi. Pada hafal enggak? Apip, hafal enggak? Tahun baru Hijriah. Aduh, harus kita melihat. Buka aja di bilal.com. Itu semua ada tanggal lahir Hijriah. Walaupun tahun Jin, walaupun tahun yang 90-20 seperti itu ada, Insya Allah. Makanya, saudara-saudara sekalian, ayo kita lihat tanggal Hijriah kita. Jangan dengan tanggal orang-orang yang lain. Kita harus berbangga dengan produk-produk sendiri. Ya kan enggak? Cintai produk-produk kita sendiri. Kalau Indonesia, cintai produk-produk Indonesia. Saudara sekalian, setelah Paus Gregorius ini menyebarkan seluruhnya, makanya seluruh dunia kebanyakan menggunakan kalender Masehi. Sudah tahu bagaimana sejarahnya? Sudah Afif? Sudah, insya Allah. Makanya kalender Masehi, alangkah lebih bagusnya kita menggunakan kalender kita sendiri, kalender Hijriah. Ya, kalau ada pun tidak apa-apa, karena memakai yang bukan produk Islam juga tidak apa-apa. HP ini, kamera juga dari produk non Muslim. Kita gunakan mic, yang menggunakan mic adalah non Muslim, tapi kita menggunakan. Tapi itu untuk kebaikan, tidak apa-apa. Yang penting jangan menuhankan yang penemunya, jangan mendewakan yang penemunya. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Setelah kita ketahui bahwa tahun baru Hijriah adalah dari orang non Muslim,
Makanya Habib Munzir Al-Musawa, pimpinan Majelis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, memesankan kepada seluruh umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, semoga Habib Munzir Al-Musawa diluaskan kuburnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Semoga di malam tahun baru ini, beliau biasanya ketika hidup beliau mengumpulkan seluruh umat di Monas. Setiap tahun ada ribuan umat hadir. Mereka gantikan budaya mereka dari petasan hingga majelis. Datang ke majelis, anak-anak muda, orang-orang tua menangis. Sampai jam 12 malam mereka tetap menangis. Dulunya petasan, bakar-bakaran, ayam, ikan, dan yang lain sebagainya. Tetapi Habib Munzir menghentikan di Monas. Semoga tahun depan kita bisa menghadiri acara-acara tersebut di bawah penerus-penerus beliau, insya Allah azza wa jalla. Hadirin yang dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala, apa yang beliau pesankan? Beliau memesankan kepada kita, wahai saudara-saudaraku, setiap pemberian Allah subhanahu wa ta'ala, mata kita, telinga kita, hidung kita, mulut kita, hati kita, kaki kita, tangan kita, harus kita pergunakan untuk sesuatu yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Jangan gunakan kaki ini, jangan gunakan sepeda motor kita, harta kita untuk menuju kemaksiat. Apalagi malam ini adalah malam yang penuh kemaksiatan. Malam ini adalah malam yang penuh kemaksiatan, dosa-dosa dilakukan pada malam ini. Judi, mabuk, minum khamar, alkohol miras, membawa perempuan yang bukan mahram, zina. Malam ini paling banyak dilakukan oleh umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Makanya Habib Munzir Al-Musawa menyampaikan kepada kita, dulu ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sujud dilempari kotoran oleh orang non-muslim, tetapi sekarang umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melemparkan dosanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hadirin yang dirahmati oleh Allah, lihatlah berapa banyak orang-orang pemuda-pemuda, teman-teman kita, keluarga kita yang masih merayakan tahun ini, yang masih berbuat maksiat, pesta pora pada malam ini. Maka kita harus beristighfar pada diri kita karena kita belum bisa mengajak mereka untuk kebaikan. Hadirin yang dirahmati oleh Allah, berapa banyak teman-teman kita di universitas, di sekolah-sekolah, teman-teman sekolah kita malam ini membawa pacar mereka bergandengan dalam satu sepeda motor, bahkan ke pantai mereka berduaan dalam gelap. Na'udzubillah min dzalik. Apakah ini dosa kita juga karena kita tidak mengajak mereka kepada kebaikan? Yang belum mengajak kebaikan, ayolah malam ini, pulang dari majelis ini, kita telepon, di mana, ayo kita ngopi. Agar kenapa? Agar mereka tidak terjerumus dalam kemaksiatan. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang membuat konser, yang sedang judi, siapa yang mensyafaati mereka? Siapa yang akan menolong mereka pada hari kiamat? Melainkan adalah Rasulullah SAW yang akan mensyafaati mereka. Yang sedang judi-judi, bermaksiat, lupa kepada Allah Subhanahu wa taala, siapa yang akan mengampunkan dosa mereka? Allah Subhanahu wa taala. Makanya kita harus mengagungkan Allah Subhanahu wa taala. Ayo kita gemuruhkan nama Allah Subhanahu wa taala. Takbir, takbir. Allahu akbar. Takbir, takbir. Allahu akbar. Allah Maha Besar. Allah yang patut kita agungkan, bukan yang lain, bukan malam tahun baru yang patut kita agungkan, tetapi Allah Subhanahu wa taala. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanya harus kita takutkan. Apa yang harus kita takutkan? Ingat aja, kalau kita ingin melakukan maksiat, misalkan malam tahun baru ini kita ingin melakukan maksiat pada Allah Subhanahu wa taala, ingin keluar, ingin pesta pora, ingat saja, ya Allah, jika ajalku malam ini terakhir, malaikat Israel datang malam ini mencabut nyawaku, sedangkan aku sedang bergelimbangan dalam lubang kehinaan bersama yang bukan mahram, minum khamar. Ingat itu saja. Bagaimana ya Allah jika engkau menyambut nyawaku sedangkan aku dalam maksiat, sedang melakukan maksiat? Makanya kita harus bersyukur jika Allah malam ini memanggil kita, Allah cabut nyawa kita di majelis ini. Siap?
Jangan ajak saya. Belum siap. Tapi lebih bagus daripada mati di tempat yang maksiat. Di tempat yang belum diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanya di majelis-majelis Masya Allah harus bersyukur karena malam ini dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala hadir ke tempat ini. Saudaraku yang tercinta, dari tahun 2020, 1 Januari 2020 hingga malam terakhir ini, berapa banyak hari-hari yang telah kita lalui? Berapa banyak jam yang telah kita lalui? Ya, makanya kita harus bermuhasabah diri. Malam ini adalah judulnya adalah bermuhasabah diri. Malam tahun baru kita bermuhasabah diri. Dalam kitab Amiri al-Sunnah, ini ada 3 cerita, baru kita tutup. Dalam kitab Amiri al-Sunnah menceritakan kitabnya namanya Aku Ingin Memperbaiki Diri Sendiri. Antum bisa mendownload di Google Play Store. Buka saja madanibook.com. Nanti banyak keluar di sana buku-buku tentang dakwah Islami. Beliau menceritakan tentang Ibnu Somah. Ibnu Somah ini diceritakan oleh Imam Ghazali juga. Amir Sunnah menceritakan, Imam Ghazali menceritakan dalam kitabnya Ibnu Somah, beliau sudah umur 60 tahun. Ada yang umur 60 tahun di sini? Yuda Bay 60 tahun? Oh, ada suara Pak Joko, Masya Allah. Pak Joko 60 tahun? Belum, Pak. Umur 60 tahun Ibnu Somah ini. Ketika beliau duduk, beliau bermuhasabah diri dia. Ya Allah, saya sudah 60 tahun di dunia ini. Ketika beliau menghitung-hitung 60 tahun sudah berapa bulan? Saya menulis karena saya tidak ingat. 60 tahun beliau mengkali-kalikannya. Sudah 720 bulan. Dalam 720 bulan, berapa hari yang sudah saya lakukan? Yang sudah saya lalui? Beliau sudah melalui 21.600 hari. Bayangkan, 60 tahun, berapa bulan? 720, 61.600 hari. Hadirin dirahmati oleh Allah. Beliau mengatakan kepada dirinya sendiri, Ya Allah, bagaimana jika setiap hari saya melakukan dosa? Setiap hari saya melakukan 1.000 dosa. Dikalikan 21.600 hari. 1.000 kali 21.600 hari. Berapa banyak dosa saya? Ketika beliau memikirkan seperti itu, beliau pingsan. Dan setelah pingsan beliau tidak bangun-bangun lagi. Keluarga beliau memikirkan ini pingsan. Tetapi saudara sekalian, itu adalah ajal terakhir beliau. Beliau mati, beliau meninggal ketika mengingat dosa beliau. Ketika muhasabah diri kita. Hadirin dirahmati oleh Allah, bapak-bapak yang sudah umur 40 tahun, ayah-ayah kami, makanya harus bermuhasabah diri. Kenapa? Agar kita terhindar dari dosa. Orang yang sudah ada rambut putih, uban itu merupakan sudah ada tanda-tanda ajal yang sangat mendekat. Pemuda-pemuda yang sudah 15 tahun, 20 tahun, 25 tahun, dikalikan berapa dosanya? Makanya saudara sekalian, harus kita bermuhasabah diri kita. Amir Sunnah juga menceritakan kepada kita dalam kitabnya, itu dalam kitab Kimia Sa'adah ya, kitab karangan Imam Ghazali. Amir Sunnah juga menceritakan tentang Sayyid Utbah Ghulam. Sayyid Utbah Ghulam ini adalah cucu Rasulullah SAW. Kita pernah melakukan dosa waktu kecil nggak? Pernah mungkin, ataupun kesalahan kecil pernah. Nah, Sayyid Utbah Ghulam ini, beliau bermuhasabah diri beliau waktu kecil. Banyak sekali dosa-dosa beliau waktu kecil, kesalahan-kesalahan walaupun kecil-kecil. Beliau ingatkan bagaimana setiap melewati tempat yang pernah beliau berbuat maksiat, membuat kesalahan, beliau teringat, di sini tempat saya pernah melakukan maksiat. Misalkan antum, kita lewat dari sini, itu ada pohon jambu. Ya Allah, dulu saya pernah mengambil buah jambu ini. Beliau begitu bermuhasabah diri. Itu bagaimana? Itu hak dengan manusia. Harus kita meminta maaf.
Tetapi dengan hak Allah, hablum minallah, harus kita beristighfar dan taubat nasuha kepada Allah Subhanahu wa taala. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Cerita yang ketiga, Sayyiduna Hasan Al-Basri. Sayyiduna Hasan Al-Basri mengingat dosa-dosa waktu kanak-kanak beliau dengan bagaimana? Di saku beliau. Beliau ketika menjahit pakaian beliau menuliskan setiap dosa-dosa beliau di saku. Ditulis semuanya. Sampai-sampai tidak ada baju yang tidak ada kesalahan-kesalahan beliau di baju. Apip, ada kesalahan nggak di baju? Ya, di buku kita saja tidak, di diary kita tidak menulisnya. Lihatlah Sayyidina Hasan Al-Basri menulis kesalahan-kesalahan beliau waktu kecil. Yang terakhir, saudaraku, Amiri Al-Sunnah bermotivasi kepada kita agar bermuhasabah diri kita, yaitu dengan cerita Sayyidina Umar bin Khattab. Sayyidina Umar bin Khattab, saudaraku sekalian, setiap malam beliau memukul kakinya dengan tongkat. Karena orang-orang Arab sunnah memakai tongkat. Ya, walaupun muda, tapi sunnah memakai tongkat. Ya. Beliau memukul kaki beliau dengan tongkat. Beliau mengatakan apa? Wahai Umar, apa yang telah kamu lakukan pada hari tadi? Beliau mengatakan pada itu setiap malam. Beliau memukul kakinya. Apa yang telah kamu lakukan pada hari? Apa yang telah kamu lakukan pada hari? Saudaraku sekalian, mungkin boleh kita dulu orang Arab sering berjalan dengan kaki. Kita yang punya motor, tanyakan pada motor kita. Wahai motor, apa yang telah kamu lakukan pada hari ini? Kemana saja telah kamu perjalankan hari ini? Kalau bisa dijawab oleh motor, saya sudah bosan ya maksiat. Mungkin saudaraku sekalian, alhamdulillah motor kalian semua, antum-antum semua malam ini hadir di depan majelis. Mungkin Allah, kita tidak tahu di mana ridha Allah Subhanahu wa taala. Allah ridha gara-gara kita menginfakkan harta kita membeli motor. Dengan motor itu kita ke tempat pengajian, kita ke sekolah. Mungkin Allah ridha dengan perbuatan kita itu. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Marilah kita bermuhasabah diri kita sendiri dengan apapun. Ya, dengan apapun. Janganlah kita terlena dengan budaya-budaya orang lain. Diharapkan pada semua jamaah agar tidak membelikan petasan pada anak-anaknya. Itu membakar-bakar uang. Lebih bagus kita beli makanan pada anak-anak kita. Walaupun dia menangis, tapi kita stop. Kita motivasi dia dengan yang lain. Kita kasih bakso, mie ayam, roti bakar. Kita beli yang banyak anak kita. Ya, teman-teman yang belum beli, jangan beli. Dan teman-teman yang pulang dari majelis ini, mohon jangan ke tempat maksiat. Lebih bagus kita di Darus Sunnah malam ini, kita ngaji, kita baca Al-Quran, insyaAllah, kita zikir insyaAllah nanti ya, sampai jam 12 baru kita tidur. Ataupun kita tidur lebih dahulu, jam 11 kita tidur terus, agar tidak tertipu dengan petasan, tertipu dengan chat dengan bukan mahram. Kan ini sekarang zaman now. Selamat tahun baru, bye gitu ya. Lebih bagusnya kita bilang bye 2021 no maksiat. Ya, harus ada gerakan perubahan. Insya Allah azza wajalla. Hadirin yang dirahmati oleh Allah, sebagaimana mutu dakwah Islami. Apa tujuan madani kita? Saya berupaya memperbaiki diri sendiri dan orang-orang di seluruh dunia. Insya Allah azza wajalla. Hadirin yang dirahmati oleh Allah, cukuplah pelajaran dari apa yang telah disampaikan oleh Habib Munzir Al-Musawa. Cukuplah pelajaran apa yang telah disampaikan oleh Amiri Al-Sunnah, pendiri dakwah Islami, dalam kitab-kitabnya. Makanya inilah kita ambil hikmah dari malam ini. Insya Allah kita akan diampunkan dosa oleh Allah SWT. Nanti ketika zikir, ayo kita zikir dengan hati kita. Jangan ingatkan dunia dulu, kita tinggalkan dunia dulu. Dunia syifa, dunia ini bangkai. Ya, harus kita pergunakan dengan sebaik-baiknya. Ya, harus kita pergunakan dengan sebaik-baiknya. Sebagaimana dalam kitab Tahqiqul Qaul menjelaskan 40 kali kita baca salawat akan diampunkan dosa. InsyaAllah dosa-dosa kita, semoga dosa-dosa kita di tahun 2020 diampunkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Semoga hajat-hajat kita di tahun 2021 dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Bijahin nabil amin. Wa ma alaina illa al balaghul mubin.
yang benar datangnya dari Allah Subhanahu wa taala, yang salah datangnya dari al-fakir sendiri. Hadirin dan hadirat Allah, kita akhiri wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.